hingga tiba-tiba biola ini terlempar dengan cukup jauh dan Nina terjatuh. Pas Nina sadar bahwasannya jari-jarinya ini sudah putus dan penuh dengan darah. Halo semuanya, kembali lagi sama aku Agnes yang akan mengajak kali ini untuk membahas kisah-kisah horor, misterius, kriminal, dan juga teori konspirasi. Dan selamat datang buat kalian yang baru aja mampir di channel aku. Jangan lupa tombol like, komen, dan juga subscribe serta share ke teman kalian. Agar apa? Agar aku bisa terus semangat upload video tiap hari. Malam ini aku akan menceritakan kisah horor kembali yang datang dari misterius biola berdarah. Cuman sebelum aku lanjut ke ceritanya, di sini aku mau ngasih tahu bahwasannya tokoh-tokoh yang ada di dalamnya dan juga latar tempatnya itu semua aku samarin ya. Jadi awal mula kisah ini berawal dari hiduplah satu keluarga di mana di dalamnya itu semua tuh kayak memiliki kepandaian dalam memainkan alat musik. Jadi berbagai jenis alat musik di dalam anggota keluarga tersebut itu dapat memainkannya dengan sangat mudah dan dengan sangat indah. Nah, anggota keluarganya ini terdiri dari bapaknya sendiri bernama Bapak Wijaya, istrinya bernama Ratna, dan kedua putrinya yakni bernama Aning dan juga Nina. Jadi kepandaian dalam bermain musik ini bisa dikatakan turun-temurun dan juga hal ini diakui oleh tetangga-tetangga sekitar ataupun masyarakat yang ada, dimana mereka ini kayak merasa gitu kan bahasanya emang keluarganya Bapak Wijaya ini memiliki jiwa musik yang cukup kuat serta kental. Namun sayangnya ya kan, apa yang dibicarakan dan juga difikirkan di telinga-telinga masyarakat sekitar itu tuh nggak semuanya sama, dimana anak terakhir dari Bapak Wijaya ini yang bernama Nina ini itu ternyata nggak bisa memainkan jenis alat musik semuanya sama sekali. Jadi kayak Nina ini udah berusaha gitu ya kan, berusaha untuk memainkan semua jenis alat musik yang ada, tapi itu nggak bisa sama sekali. Hal tersebut juga diketahui gitu loh oleh ayahnya, ibunya, serta kakaknya. Nah karena si Nina ini nggak bisa memainkan alat musik sama sekali ya kan, jadi Nina ini itu tuh ditekan oleh keluarganya, dituntut banget, kayak dikucilkan juga karena lain sendiri kok bisa gitu loh, nggak bisa memainkan alat musik, padahal kakaknya ini dalam musik tuh udah handal banget, udah pinter banget gitu ya kan. Sampai-sampai nih ya, sampai-sampai kalau dia Bapak Wijaya ini mungkin saking malunya gitu kan, memiliki anak yang nggak bisa memainkan alat musik, sampai-sampai Nina ini itu tuh di homeschooling, kayak dia nggak boleh keluar rumah gitu loh. Pokoknya kamu tuh harus di rumah aja sambil belajar main alat musik sampai kamu bisa. Karena banyak sekali tuntutan dari keluarganya sendiri, Nina menjadi frustasi dan juga menjadi dilema. Dia nih padahal udah berusaha, pikirnya pada saat itu dia udah berusaha, tapi kenapa nggak bisa. Akhirnya dia mencari berbagai cara, memikirkan berbagai cara bagaimana dia bisa membuktikan tuh kepada seluruh keluarganya. Sampai hingga suatu ketika dia nih lagi cari-cari gitu kan di internet bagaimana caranya bisa memainkan alat musik dengan sangat cepat, tiba-tiba ia malah bertemu dengan salah satu alat musik yang cukup misterius dan cukup aneh, yakni biola stavis. Nah si Nina nih merasa bahwasannya selama ia memegang ataupun melihat jenis alat musik merek gitu ya kan, dia nih nggak pernah gitu loh tahu mengenai merek si biola stavis ini. Jadi dia nanya dong kepada orang yang menjual biola ini ya kan, kayak dia basa-basi lah, ini berasal dari mana, made in mana gitu ya kan. Terus kok orangnya ini kayak jawabnya tuh sambil kayak apa ya, mencurigakan gitu. Cuman si Nina ini tertarik pada saat itu kan, kenapa? Karena si penjual biola ini mengatakan jika kamu mau bisa memainkan biola dengan sangat cepat hanya dengan dalam waktu beberapa jam aja, kamu cukup membeli biola ini. Ternyata si Nina ini kayak shock dong, kayak kaget, hah? Mana mungkin, Allah ini mungkin tipu-tipuan pasaran aja gitu ya, karena namanya juga penjual pasti kan ngomongnya kan yang baik-baik ya kan. Cuman si Nina ini kok kayak ada yang janggal, dia kayak
kayak kepengen beli. Akhirnya pada saat itu dia nih memutuskan untuk beli karena emang bener-bener gitu loh, ingin menunjukkan kepada seluruh anggota keluarganya. Udahnya dia nih baru memesan gitu ya kan, beberapa jam setelahnya itu tuh tiba-tiba ada paket yang datang untuk Nina, yang ternyata paket tersebut pas dibuka itu berisikan biola yang beberapa jam yang lalu Nina ini pesan. Nina nih bingung lah, kok cepet banget, padahal aku baru pesan beberapa jam yang lalu. Seenggaknya kan mungkin sehari 2 hari gitu kan, itu cuma beberapa jam. Udahnya pas itu paketnya udah diterima kan, dibuka lah paketnya kan berisikan biola ya kan. Nah pas dibuka biolanya itu tuh emang kelihatan biola-biola tua gitu, tapi biola-biola tua antik gitu lah istilahnya. Nah pas dibuka itu tuh ada secari kertas yang pas Nina baca itu tuh memiliki syarat dan ketentuan untuk menggunakan biola ini. Nah pas Nina baca dengan sangat detail ya kan, itu tuh menurut Nina ini udah kayak aneh gitu loh, karena di dalam syarat tersebut kayak harus digunakan secara rutin terus menerus, dan juga dimana biola ini harus digosok ataupun dibasahi dengan darah segar. Nah setelah Nina membaca prosedur tersebut, akhirnya dia memutuskan kayak, wah ini kayaknya nggak bener ya, aku nggak mau lah menggunakan biola ini. Pas Nina ini mau nutup, tiba-tiba ada kakaknya ini, si Ani datang gitu loh, nyelonok masuk ke kamarnya Nina. Pas datang Nina kan kaget ya kan, terus Ani ini bilang nyeletuk gitu ya kan, bilang, hah kamu kok beli biola lagi sih, kok kamu beli alat musik lagi, kamu cuma buang-buang hamburin uang aja, mau diambil rebutan dong. Gak usah kak, gak usah, ini punya aku, jangan. Pas lagi rebutan, tiba-tiba kakaknya terjatuh ya kan, dan Nina yang memegang biolanya, pas kakaknya sadar bahwasannya di tangannya ini itu sudah berdarah yang cukup banyak. Dan kedua orang tuanya datang dong, heboh dong seisi rumah tersebut, ini ada apa, kok bisa kayak ribut-ribut kayak gini. Terus si kakaknya nih bilang, ini loh Nina, masa tanganku sampai berdarah, ada halusan nih, aku ada event gitu loh, aku harus memainkan piano di suatu konser yang penting, tapi ini malah tanganku terluka. Pada saat itu kakaknya tuh mau cek kayak gitu. Terus Nina nih mau kayak berusaha gitu loh, kayak aku nggak ngelakuin, aku nggak sengaja ngelakuin, itu nggak sengaja pak, ma, pada saat itu. Terus si kakaknya bilang gini kayak, ya terus gimana sekarang, aku jadi nggak bisa datang ke acara tersebut padahal itu acara penting. Terus Nina ini bilang kepada orang tua dan juga kakaknya, oke, aku akan menggantikan kakakku, beri aku kesempatan sekali aja, pasti aku bisa membuktikan. Nah kakaknya dan juga kedua orang tuanya ini ragu, kayak meremehkan, selama ini aja kamu gak bisa sama sekali, sudah berlatihan berhari-hari, berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan, ini mau coba-coba, apalagi ini acara penting, gak bisa, tolonglah beri aku kesempatan hari aja untuk aku bisa membuktikan bahwasanya aku bisa bermain alat musik. Dan kalaupun emang gak bisa, kalian bisa menghukumku. Pada saat itu yang dikatakan oleh Nina. Terus malamnya Nina ini berpikir dengan sangat keras dulu gimana dia bisa memainkan biola ini dengan sangat cepat dalam waktu yang singkat. Nah pada saat itu Nina kan memegang biola ini kan sambil kayak mengusap biola ini dengan menggunakan sapu tangan yang dia miliki gitu ya kan, sambil mengusap gitu kan, dan ternyata sapu tangan tersebut berbekas dari darah yang dimiliki kakaknya itu. Jadi kan Nina usap di biola tersebut ya kan, sambil kayak batin gitu kan, tolong dong biola, jangan sampai kamu kecelakaan aku, tolong beri aku kesempatan untuk bisa main alat musik. Dan setelah Nina ini selesai menggosoknya ya kan kepada biola ini, terus Nina ini mencoba untuk memainkan biola tersebut. Pas Nina mainkan, alunan musiknya itu benar-benar indah dan juga bagus banget. Jadi kayak itu benar-benar nyata, dan Nina ini kaget gitu, kok bisa dia memainkan dengan sangat cepat. Esokan harinya Nina ini menunjukkan kepionannya kepada kedua orang tuanya dan juga kakaknya. Pada saat itu awalnya orang tuanya ini ragu gitu loh, kayak meremehkan Nina, tetaplah meremehkan Nina. Pas Nina memainkan sedikit lagu dari biola tersebut, orang tuanya ini menjadi kaget, kok bisa gitu kan. Kakaknya ini juga menjadi kaget, kok bisa setelah Nina ini udah handal banget gitu kan memainkan biola, orang tuanya tiba-tiba nih memuji Nina, kayak bapaknya bilang,
iyalah pasti kamu bisa, nggak mungkin keturunan aku itu nggak bisa memainkan alat musik sama sekali. Terus ibunya bilang, iya bagus-bagus Nina, tingkatkan terus ke piano bermain biola. Nah cuman kakaknya ini, si Anin ini gerundel gitu loh di hatinya, bilang, alah mungkin itu keberuntungan Nina aja, masa cuma sehari aja langsung bisa. Dan sejak saat itulah kepopuleran dari Nina ini terus meningkat, bahkan menyaingi si kakaknya si Anin ini. Bahkan Nina ini juga mengikuti berbagai konser dan juga acara di berbagai negara. Udahnya ya kan, mungkin karena Nina ini ngerasa capek banget karena anggapannya kayak dalam seminggu aja Nina ini gak berhenti sama sekali memainkan biola tersebut. Akhirnya pada saat itu Nina ini memutuskan kayak, udahlah aku istirahat sejenak bentar. Masa aku gak bisa istirahat bentar? Kan aku udah berhari-hari ini tanpa henti memainkan alat musik ini, yang padahal di syarat ketentuannya kan itu alat musik itu tuh gak boleh berhenti sama sekali, jadi harus terus dimainkan. Di saat itu Nina ini melanggar ya kan, kayak kalau mungkin sebentar aja bisa kita kasih jam 2 jangan. Nah pas Nina ini mau istirahat bentar, pas rebahan, beberapa saat kemudian tiba-tiba terdengar alunan musik yang aneh bercampur dengan rintihan tangisan yang berasal dari biola yang ada di meja kamarnya si Nina. Dan mendengar suara tersebut, Nina ini menjadi ketakutan, histeris gitu ya kan, bingung harus apa. Akhirnya dia memutuskan untuk mengambil biola tersebut dan kembali memainkan biola tersebut. Dan anehnya biola ini itu suaranya ini bukan menjadi suara yang kayak jelek ataupun mengerikan ataupun suara rintihan wanita lagi, melainkan suara alunan musik yang sangat indah. Lalu beberapa minggu setelahnya Nina ini harus mendatangi acara ataupun konser yang kayak ini merupakan konser yang ia nantikan karena emang benar konser yang cukup penting. Sayangnya pada saat itu tuh jadwalnya Nina untuk mempersembahkan darah segar ke biola tersebut. Cuman pada saat itu Nina ini bingung harus mempersembahkan darah siapa, karena nggak ada lagi yang harus dikorbankan ke biola ini. Nah Nina lagi-lagi nih meremehkan itu, kayak ngedumel gitu ya kepada biola ini. Alah ini kan udah mati, ngapain kamu sih banyak-banyak nuntut aku? Yang penting kan aku sekarang udah bisa main, gak perlu lah aku ngasih darah segar, nanti aja aku ngasih darah segar ini kalau aku sudah menyelesaikan konser penting ini. Ternyata pas Nina ini berada di konser tersebut ya kan, dia sudah ada di atas panggungnya, Nina mulailah memainkan biola ini. Awal mulanya itu aman-aman aja, hingga tiba-tiba biola ini terlempar dengan cukup jauh dan Nina terjatuh. Pas Nina sadar bahwasannya jari-jarinya ini sudah putus dan penuh dengan darah. Nah semenjak saat itulah Nina shock ya kan, Nina sedih dan juga panik. Jari-jariku kemana kok bisa penuh darah? Yang ternyata itu semua diakibatkan oleh biola tersebut. Lalu semenjak saat itulah Nina ini udah gak bisa memainkan alat musik sama sekali, karena diketahui kan emang jari-jarinya ini kan udah putus. Dan ya seperti awal ya kan, keluarganya Nina ini kembali mengusirkan Nina. Dan Nina merasa bahwasannya biola ini merupakan biola terkutuk, dan Nina memutuskan untuk membuang biola ini agar membuang sial bagi kehidupan Nina, walaupun Nina gak bisa memainkan alat musik lagi sama sekali. Oke teman-teman, itu tadi merupakan salah satu cerita horor dari biola berdarah. Gimana menurut kalian, kayak apakah itu yang biola terkutuk atau mungkin di dalam biola tersebut berisikan roh jahat? Gimana pendapat kalian? Kalian bisa komen di bawah.